Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Hardiansah dari NIM G0002207179. Di sini saya akan menyampaikan isi dari artikel saya yang berjudul Menepis Islamofobia dengan Dakwah Muhammadiyah. Dari isi artikel saya yang saya rangkum, untuk yang pertama ada pendahuluan. Untuk dalam pendahuluan ini langsung ke intinya saja. Pasca ledakan bom Bali 2002 dan rentetan kasus teroris di Indonesia telah menjadikan stereotip Islam Indonesia, Islam moderat di Indonesia seolah menjadi antitesa atau Islam radikal, sehingga mudah saja mengidentikan Islam dengan terorisme. Jadi pada saat itu, pasca bom Bali, semua orang non-muslim menganggap Islam adalah agama yang radikal ataupun negatif, yang membuat image atau negatif dalam rakyat atau para muslim. Untuk paragraf yang kedua, di Indonesia kecemasan dan berbagai tuduhan yang telah ditunjukkan kepada kalangan muslim semakin berkembang pasca terjadinya bom Bali di 12 Oktober 2002. Istilah Islamofobia muncul karena fenomena baru yang membutuhkan penamaan prasangka anti-muslim berkembang begitu cepat pada beberapa tahun terakhir ini, sehingga membutuhkan kosakata baru untuk mengidentifikasikan. Islamofobia dimaknai sebagai sikap ketakutan berlebihan terhadap Islam. Umumnya Islamofobia ditampilkan dalam bentuk antipati, kebencian, sinisme, perlawanan, hingga pelecehan terhadap ajaran-ajaran atau simbol Islam dan penganutnya. Islamofobia di Indonesia tidak hanya berasal dari rakyat non-muslim, bahkan masyarakat yang beragama Islam pun ikut larut dalam Islamofobia itu sendiri. Memang Islamofobia di Indonesia tidaklah frontal. Jika di negara barat, Islamofobia umumnya muncul karena posisi umat Islam sebagai kelompok minoritas. Di Indonesia, fenomena tersebut justru terjadi dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam itu sendiri. Pemberitaan yang mengaitkan simbol-simbol keislaman dengan radikalisme dan terorisme berpotensi memperkuat stereotip negatif serta memunculkan ketakutan yang tidak berdasar terhadap kelompok muslim tertentu. Selain berdampak pada individu yang terjadi sasaran stereotip, Islamofobia juga dapat mempengaruhi kohesi sosial dalam masyarakat. Untuk penelitian saya ini bertujuan untuk menganalisis atau fenomena Islamofobia di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan dan perkembangan Islamofobia dalam kehidupan masyarakat. Untuk metode penelitian, yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka, library research. Yang pertama, sumber data yang dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi Muhammadiyah seperti anggaran dasar Muhammadiyah serta dokumen-dokumen membahas kebijakan dan strategi dakwah Muhammadiyah. Dan data sekunder diperoleh dari buku, tentunya dari buku-buku ataupun artikel jurnal ilmiah atau laporan penelitian sebagai literatur yang relevan dan tema Islamofobia. Untuk tahap yang pertama, pencarian literatur dilakukan melalui berbagai database akademik dan perpustakaan digital untuk menemukan sumber-sumber yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap kedua, seleksi literatur dilakukan dengan memilih dan memilah sumber
yang paling relevan serta memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap yang ketiga, ada analisis dan sintetis informasi dari literatur yang terpilih dilakukan dengan cara membaca secara kritis, mengidentifikasi tema-tema utama, dan mengorganisir informasi ke dalam kategori-kategori yang relevan. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis konteks analisis, yaitu dengan mengidentifikasi atau mengelompokkan, menafsirkan informasi yang ditemukan dalam berbagai sumber literatur untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari kajian pustaka ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi dakwah Muhammadiyah dalam menepis Islamofobia serta landasan teoritis untuk menjawab tujuan penelitian. Untuk hasil dan pembahasan, atau yang pertama ada konstruksi teori. Jati diri perjuangan Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai gerakan tajdid Islam dan dakwah yang saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Salah satu strategi yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk memperkuat kehadirannya dalam menyebarluaskan ajaran Islam adalah melalui pendekatan dakwah kultural. Dakwah kultural dapat dipahami sebagai upaya menyampaikan pesan-pesan agama melalui berbagai bentuk ekspresi budaya dan aktivitas sosial. Dakwah Muhammadiyah juga mengedepankan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Gerakan ini aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai kegiatan amal lainnya yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam hal keagamaan, Muhammadiyah mendorong umat Islam untuk memahami Islam secara luas dan mendalam, serta mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Muhammadiyah yang lahir sebagai gerakan informasi pada awal yang telah mengalami transformasi yang signifikan dari segi strategi dan dakwahnya. Salah satu pilar dakwah Muhammadiyah adalah sebagai pendidikan. Gerakan ini menekankan kepentingan pendidikan dalam membentuk umat yang cerdas dan bertanggung jawab, serta mampu bersaing di era globalisasi. Muhammadiyah senantiasa berusaha secara terus-menerus memperbarui visi misi Islam berkemajuan sesuai dengan semangat yang dilahirkan pada tahun 1912. Upaya tersebut dijelaskan sebagai ideologi reformisme dan modernitas Islam yang berorientasi pada kehidupan yang mencerahkan. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar menjadi salah landasan Muhammadiyah dalam mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai Islam dan mencegah sebagai bentuk kemungkaran di tengah masyarakat. Muhammadiyah menerapkan sebagai metode dakwah dalam menyebarluaskan ajaran Islam kepada masyarakat. Muhammadiyah dengan dakwahnya menepis Islamofobia. Untuk yang pertama, dalam menghadapi Islamofobia, Muhammadiyah menempuh pendekatan dakwah yang berorientasi pada tindakan nyata. Menurut Ketua Pusat Muhammadiyah Dadang Ahmad, salah satu strategi yang dilakukan adalah dakwah bilhal melalui berbagai kontribusi praktis yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Muhammadiyah berusaha meluruskan sebagai stereotip yang mengaitkan Islam dengan kekerasan, keterbelakangan, dan terorisme melalui aktivitas dakwah, pendidikan, serta jaringan yang perwakilan yang dimiliki di berbagai negara. Dengan mengajarkan trilogi persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Isnaniyah, khususnya untuk konteks Indonesia, trilogi ajaran Muhammadiyah tersebut sangat relevan dan ikut memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan dan penegakan pilar-pilar nasionalisme.
Oleh karena itu, penting untuk menampilkan citra Islam sebagai dakwah yang baik, saleh dan moderat. Islam tidak harusnya dipersepsikan sebagai agama yang identik dengan kekerasan, sikap emosional, atau penolakan terhadap ideolog dan solusi. Nilai-nilai yang dikembangkan Muhammadiyah tersebut sejalan dengan gagasan sejumlah tokoh Islam Indonesia mengenai pentingnya persaudaraan dan penghargaan terhadap keberagamaan. Ini berarti kekerasan yang terjadi di atas nama Islam bukanlah otentitas ajaran Islam itu sendiri. Bahkan bukti sejarah menunjukkan bahwa perintah pemerintah Muslim membiarkan atau bekerja sama dan memakai orang-orang Kristen, Yahudi, dan penyembah berhala dalam pemerintah mereka atau sebagai pegawai dalam pemerintahan. Islamophobia terjadi karena ketidaktahuan tentang Islam yang diperparah dengan distorsi informasi yang dibuat oleh kelompok anti-Islam. Muhammadiyah menjadi salah satu gerakan yang menjadi garda terdepan sebagai gerakan memurnikan Islam dan menjadi Islam yang sesuai masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Melalui berbagai program dakwah dan kemanusiaan, Muhammadiyah berupaya membantu mengangkat harkat, martabat, dan kedudukan umat Islam di berbagai negara, baik di Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa, Amerika, dan tempat-tempat lain, sekaligus memperkenalkan wajah Islam yang berkemajuan. Untuk analisis, dalam konteks ini Muhammadiyah berperan sebagai agen mempromosikan pemahaman yang benar-benar Islam, membangun dialog antar beragama, dan memperjuangkan keadilan sosial. Pendidikan menjadi salah satu pilar utama dakwah Muhammadiyah dalam upaya menepis Islamophobia. Dialog antaragama menjadi salah satu strategi dakwah yang dikembangkan Muhammadiyah untuk membangun pemahaman yang lebih baik antar umat beragama. Mereka mengadakan seminar, forum diskusi, dan kegiatan bersama antar umat beragama untuk menyelesaikan kesalahpahaman dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan dan pelayanan sosial menjadi bentuk nyata dakwah bilhal yang selama ini dikembangkan Muhammadiyah. Selain melalui pendidikan dan pelayanan sosial, Muhammadiyah juga melakukan advokasi terhadap berbagai isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap umat Muslim. Dalam era digital, Muhammadiyah menggunakan platform media sosial, website, dan media digital lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang Islam. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang lebih luas antara lembaga-lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah berorientasi pada penyebaran ajaran agama, membangun hubungan sosial dan yang harmonis, serta penguatan citra Islam sebagai agama yang damai dan berkemajuan. Kesimpulannya, dalam menghadapi fenomena tersebut, Muhammadiyah berupaya menepis Islamophobia melalui dakwah yang berlandaskan nilai-nilai Islam, berkemajuan, moderasi, toleransi, dan kemanusiaan. Strategi dakwah Muhammadiyah dalam menepis Islamophobia dilakukan melalui beberapa pendekatan utama, yaitu pendidikan, dialog antar agama, dakwah bilhal melalui pelayanan sosial dan kemanusiaan, advokasi terhadap keadilan sosial dan kebebasan beragama, serta pemanfaatan media digital untuk menyebarkan informasi yang benar-benar mengenai Islam. Dengan demikian, dakwah Muhammadiyah memiliki kontribusi dalam mengurangi prasangka terhadap Islam, memperkuat toleransi antar umat beragama, serta mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, adil, dan menghargai keberagamaan. Sekian presentasi atau resum dari artikel yang telah saya tulis. Bila ada kurangnya kami mohon maaf.
saya Damar Hardiansah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.